teman-teman, selamat sore. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini adalah hari Senin, dimana masuk kerja dan sudah memasuki bulan puasa juga. Jadi ini video pertama saya di bulan Ramadan kali ini. Saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Semoga ibadah puasa kita semua diterima dan mendapatkan berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. So, hari ini sekalian sepulang kerja mau nge-record, udah lama nggak record di jalan nih. Sekarang udah jam 3:30 dan pastinya kena macet-macetan nih. Sebenarnya pulang jam 3 tadi, cuma ya ada urusan yang harus diselesaikan. So di episode kali ini saya cuma pengen bahas ini aja sih. Jadi kan selama kita masa-masa karantina ya, ini kan masih masa-masa WFH. Ada yang work from home, ada yang tetap kerja. Jadi buat teman-teman yang WFH atau yang di rumah aja, kan pasti jarang menggunakan kendaraannya nih. Jadi saran saya sih, kalau mau dipanasin, ngidupin mesin, didiemin aja sih nggak apa-apa sih ya, nggak ada yang salah. Dipanasin kurang lebih 3-5 menit lah, itu kalau diem ya. Tapi kalau saya lebih sukanya sih manasinnya sambil jalan nih. Jadi misalkan sekalian buat beli bensin mungkin, atau sekalian cari takjil, atau ngabuburit kayak gini. Tapi yang deket-deket aja sih, soalnya juga kan dalam masa PSBB juga ya. Jadi ada masa karantina, WFH, PSBB. Mantap. Jadi riding yang deket-deket aja, ya hitung-hitung manasin motor lah. Nah, terus yang kedua, setelah kita tentukan lokasinya di mana, jangan terlalu digeber sih. Maksudnya itu kan jarang dipanasin nih motor nih. Di gas santai aja, gas santai, gas santai, gas santai dulu selama kurang lebih 3 menitan lah, santai, bawa santai aja sih, sambil nikmatin jalan kan enak ya. Buat apa juga buru-buru, udah gitu aja, puter-puter, isi bensin mungkin, atau cari takjil. Terus yang ketiga itu jamnya sih. Kalau misalnya manasin motor itu lebih enak sekalian tuh pas ya jam-jam seperti ini nih, pas jam mau berbuka puasa. Jadi ngabuburit nih, ngabuburit, atau pas pagi hari setelah sahur. Setelah sahur riding, wah enak tuh, dingin-dingin, masih dingin jadi nggak panas gitu. Terus selanjutnya apa lagi ya? Ya udah sih, menjaga mesin kayak gitu doang. Pokoknya intinya itu jangan dibejek-bejek sih, jangan terlalu geradakan juga kalau ngegas. Kita harus mengingat kalau motor yang kita gunakan itu jarang dipakai, alias masih dalam masa pemanasan gitu. So santai aja, relax, chill. Bahas apa lagi ya? By the way, ini Surabaya kan PSBB nih teman-teman, pembatasan sosial berskala besar. Ini sepi sih, nggak kayak bulan-bulan puasa yang lalu. Jadi sepi, dan kebanyakan gang-gang perumahan, gang-gang rumah itu juga dialihkan jalanannya, jadi hanya satu pintu. Terus juga semenjak adanya PSBB ini, semua orang dari luar kota Surabaya itu diperiksa nih
kayak KTP, terus kelengkapan masker, sarung tangan juga. Seingat saya ada di perbatasan antar wilayah sih, misalkan Surabaya coret, Gresik coret gitu. Terus di exit tol ada pengecekan, ada penyemprotan desinfektan juga demi keamanan warga. Hari ini Surabaya nggak terlalu panas. Kemarin siang panasnya kebangetan. Saya kira itu bakal hujan. Soalnya biasanya kalau siangnya itu panas, malamnya itu hujan ya biasanya loh. Maaf ya dari tadi nunduk-nunduk terus, ini sambil bawa hagernya si boy ini. Udah lama dia nginep di kantor, biar lega aja kakinya. Kan dulu saya taruh di bawah kaki itu, ini hagernya. Oh iya, ini Mio ini udah lama nggak diservis loh, tapi ya masih enak-enak aja nih dipakai jalan nih. Kayaknya juga jarang ganti oli, jarang diservis. Ya mungkin kapan gitu kamu harus diservis. Kasihan. Udah berapa ribu ini nggak diservis nih. Oh, rumah makan tutup. Nggak boleh makan di tempat ya. Pokoknya sama PSBB ini segala macam restoran, warung, tempat makan itu nggak boleh dimakan di tempat, harus take away atau bisa pakai aplikasi ojek online. Kalau saran saya sih di masa-masa kayak gini lebih memanfaatin fitur dari ojek online aja sih. Soalnya kenapa? Soalnya itu pasti banyak diskon, banyak voucher, kadang itu free ongkir, kadang juga potongan harga, kadang itu juga bisa diskon sampai 50% kayak gitu. Wah, itu mantep banget sih. Di sisi lain kita juga ikut membantu teman-teman kita, teman-teman driver ojek online juga. Recommended banget sih. Ya mending pakai ojek online kalau menurut saya, daripada harus datang ke outlet, datang ke tempat makan, datang ke restoran lalu di take away. Mending pakai ojek online. Oh, Sutosnya tutup. Banyak sekali yang ditutup dan dibatasi selama PSBB ini. Ngomong-ngomong, teman saya juga ada yang kerja di mall di ITP. Itu dia bilang masuknya itu jam 12 siang, tutupnya jam 8 ya. Jadi cuma 8 jam doang, 8 jam dari jam 12 siang sampai jam 8. Dia juga pernah ngirim foto kondisi di TP sih, sepi banget. Ya di masa-masa seperti ini sih kita harus saling bahu-membahu sih, saling sadar. Kalau misalkan ada yang belum sadar, kita ikut mengingatkan, nggak usah pakai emosi, karena kadang yang dikasih tahu itu juga agak ngeyel, jadi harus sabar aja. Intinya sih harus sama-sama saling support dari apa yang diberikan arahan oleh pemerintah ini, stay at home, di rumah aja dan lain-lain. Kita sebagai masyarakat, warga negara yang baik ya harus mendukung sih programnya pemerintah. Meskipun di sisi lain juga ada orang yang ngerasakan di PHK, ada yang dirumahkan aja dan gajinya separuh. Tapi bagaimana lagi? Karena kalau nggak kayak gitu penyebarannya akan semakin luas sih. Tapi ya balik lagi, ini pemerintah sendiri yang memprogramkan, dan pastinya pemerintah sudah memikirkan matang-matang tentang program ini. Jadi ya bagaimana lagi, kita harus tetap mendukungnya. Bahas apa lagi ya teman-teman, sambil menemani saya pulang ke rumah. Baterainya masih penuh kok, aman-aman. Kita bahas apa lagi ya? Oh iya, ngomong-ngomong soal PSBB ini, ya saya pribadi dan mungkin juga mayoritas orang-orang juga berharapnya semoga wabah ini cepat berlalu. Semoga bisa kehidupan menjadi normal kembali.
semua aktivitas berjalan dengan biasanya, seperti biasanya, normal. Amin amin. Yes, sedang hilang iki wabah corompret ini. Lawan corona, stop mudik. Dimana-mana juga digaungkan untuk tidak mudik dulu tahun ini, karena itu tadi kita harus menyetop penyebaran dari corona itu juga. Mungkin kalau dari saya sih bakalan susah ya, karena orang tua udah nunggu, ternyata jadi terhalang, nggak bisa mudik, menikmati suasana lebaran di rumah. Tapi di sisi lain juga dengan kemajuan teknologi, menurut saya sih bisa sedikit terobati dengan video call bisa, atau lewat aplikasi Zoom yang buat rapat itu kan bisa buat lebih dari 4 orang. Kalau WhatsApp video callnya cuma bisa buat 4 orang. Tapi ya balik lagi sih, kalau misalnya nggak ketemu langsung by person atau langsung ketemu fisik gitu, pasti ada yang kurang. Tapi ya bagaimana lagi ya, balik lagi ke kondisi kita saat ini. Mungkin saya akhiri di sini aja deh videonya biar nggak kepanjangan juga. Dan kalau nggak ada topik itu berasa kayak gimana ya, berasa nggak enak aja sih nggak ada topik. Ya ini meskipun topiknya ngalur ngidul, tapi ya sekalian ngeliatin ke kalian juga gimana kondisi Surabaya selama masa PSBB ini, dan juga suasana sore di Surabaya. Yaudah, sekian dulu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.